Dan dari si supir bus ini terspill lah suatu info kalau Giuseppe itu sering banget ke sebuah spa di Milan. Ciao ragazzi, come state? Welcome back to our channel with me, Nindi. As always guys, if I'm alone, kalau aku sendirian berarti aku mau menceritakan cerita misteri atau cerita horor Italia. And this time I would like to tell you about one controversial case of Yara Gambirasio. Jadi ini adalah kasus salah satu yang paling kontroversial yang terjadi di Italia. Well, kita mulai dari Yara dulu. Yara Gambirasio adalah seorang perempuan berusia 13 tahun, berarti kita masih bisa bilang dia tuh anak perempuan. Anak perempuan berusia 13 tahun yang tinggal di Bergamo. Bergamo itu kalau dari rumah aku cuma 1 jam, gak terlalu jauh. Dan kotanya sendiri itu adalah kota kecil yang indah. Terus dia itu kotanya dibagi jadi 2 bagian gitu, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas tuh dibilangnya Bergamo Montagna atau arah pegunungan, sementara yang di bawah ya udah Bergamo City gitu aja. Jadi Yara Gambirasio ini adalah seorang member dari klub gimnastik yang ada di Bergamo, dan letak klubnya itu hanya 700 meter dari rumahnya. Itu ibaratnya kalau kita pakai ketapel, di ketapel gitu aja nyampe gitu kan, alias deket banget. Dan hari ini, di hari naas atau di hari hilangnya Yara Gambirasio ini, yaitu 26 November 2010, Yara ini pergi jam 5 sore ke gimnastik. Jadi dia pamitan ke orang tuanya, kalau aku mau ke gimnastik, nanti aku pulang buat dinner, seperti itu. Tapi setelah sudah jam 7 malam, Yara ini nggak kunjung pulang, dan pastinya yang namanya orang tua panik dong. Terus telepon kok nggak diangkat gitu, nggak ada sambungan teleponnya. Biasa kan, telepon yang Anda tuju sedang sibuk atau nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, ya intinya teleponnya Yara ini nggak bisa dihubungi gitu. Terus akhirnya orang tuanya Yara telepon ke klub gimnastiknya, dan pelatihnya itu bilang kalau Yara tadi sempat short exercise gitu, tapi habis itu dia udah pulang gitu. Dan tentu aja jawaban dari pelatihnya ini bikin orang tua Yara makin panik, sehingga mereka pun lapor ke kantor polisi. And this is where the random thing happen. Menurut aku kasus ini tuh cukup kompleks, random, terus agak mind blown. Karena, Yara kan hilang dan orang tuanya udah lapor ke kantor polisi. Akhirnya pencarian terhadap Yara pun dilakukan. Mulai dari nanyain pelatih dan member-member gimnastiknya, terus tanyain orang-orang yang terakhir kali dikontak sama Yara, terus melakukan tracking melalui pelacakan handphone atau telepon-telepon. Jadi kan dilacak nih siapa yang terakhir dihubungi Yara, terus habis itu siapa yang kira-kira nelpon dia, itu semua dikontak polisi dan semuanya nggak ada yang tahu keberadaan Yara. Terus akhirnya polisi pun melakukan pencarian yang lebih luas. Nah ini agak-agak lucu sih. Jadi mereka mulai melakukan pengecekan, panggilan terhadap warga-warga yang tinggal di daerah sekitaran tempatnya Yara. Jadi kayak mereka ngecek record panggilan terakhir dari orang-orang situ, dan mereka menemukan seorang berkebangsaan atau berkewarganegaraan Maroko yang tinggal di daerah Bergamo sana, melakukan panggilan telepon dengan sesama orang Maroko, tapi petugas kepolisiannya itu salah translate. Jadi nggak tahu sebenarnya si orang Maroko ini ngomong apa, tapi pas diterjemahkan tuh jadi kayak please God forgive me, I didn't mean to kill her. Padahal ternyata dia nggak bilang kayak gitu, yang artinya kayak Tuhan tolong ampuni aku tidak bermaksud membunuh dia.
Padahal ternyata itu tuh salah translate dan si orang Maroko ini udah ditangkap ke polisi dong. Dan gak lama setelah itu ya udah akhirnya dia dibebaskan karena itu pure salah translate gitu. Jadi dia ini purely innocent dan saat itu harusnya dia tuh lagi ikut kapal buat balik ke Maroko. Dia jadi kehilangan kapalnya gitu, maksudnya kehilangan flights lah kalau kita bilang, ketinggalan flights atau tiket kita hangus gitu, kasihan ya. Terus akhirnya pencarian pun dilanjutkan dan mereka tuh udah di titik yang hopeless nih, kayaknya nggak bakal ketemu deh gitu kan. Sampai akhirnya tanggal 26 Februari 2011, berarti tepat 3 bulan ya, kan 26 November 2010 hilang. 26 Februari 2011 Yara ditemukan kira-kira 10 km dari kota tempat tinggalnya, tapi masih di Bergamo juga, dan tepatnya di kota Cignolo di Sola. Jadi ya kota itu kira-kira 10 km lah dari tempat tinggalnya Yara. Dan investigasi pun berlanjut, tapi begini, harus diperhatikan juga 26 November itu kalau di sini kira-kira masih autumn dan hampir, atau musim gugur ya, autumn atau musim gugur dan hampir menuju winter kan Desember. Berarti kalau Yara ketemunya di Februari 2011 tanggal 26-an, itu biasanya kalau di daerah mountain atau di montanya itu masih bersalju gitu. Jadi posisinya pas Yara ini ditemukan, dia tuh dalam kondisi tidak berbusana, terus habis itu dia udah ketutup salju gitu. Suhu, iklim dan lain-lain itu bisa mempengaruhi, misalnya di badan orang tuh ada DNA yang tertinggal tuh bisa hilang gitu, bisa mempengaruhi apa ya, tingkat nempelnya DNA gitu kali ya. Bahasanya gue nggak ngerti apa yang benar, coba tolong diperbaiki. Nah, dan waktu jasadnya Yara ini ditemukan sudah terjadi dekomposisi yang cukup berat. Jadi berarti meninggalnya udah lumayan lama, atau mungkin terjadi pembusukan karena ya itu tadi kena salju dan lain-lain gitu. Tadinya polisi kan udah hampir give up, udah hampir nyerah banget sama kasus ini, sampai akhirnya jenazahnya Yara ditemukan, tapi susah banget cari DNA pelaku yang menempel, dan akhirnya mereka menemukan ada tetesan darah di dalemannya Yara. Jadi kan Yara waktu pergi itu dia pakai sports bra gitu, terus sama jaket. Nah, ditemuin darahnya itu di dalemannya karena yang daleman atasnya udah nggak ada, dan di bagian lengan dalam dari jaketnya Yara gitu. Akhirnya dari bekas bercak darah ini dapatlah satu DNA yang disebut dengan Ignoto Uno atau unknown one, atau yang tidak diketahui nomor 1, atau DNA yang tidak diketahui nomor 1. Well, 2010-2011 mungkin pencarian DNA itu belum secanggih sekarang ya. Dan waktu itu mereka berhasil mengumpulkan 19.000 sampel DNA. Kepolisian tuh bikin woro-woro gitu kayak kita lagi cari pembunuhnya Yara, bagi yang berkenan tolong berikan sampel DNA kalian ke kepolisian, karena mungkin saja kan pelakunya mungkin bukan gue nih, tapi bisa aja dong saudara gue gitu. Jadi ya udahlah, demi rasa kemanusiaan gue sumbangin deh DNA gue, kali aja bisa ke-track. Dan ditemukanlah satu DNA yang cukup match dengan darah yang ada di pakaian dalamnya Yara.